Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, syukur kami ucapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak lupa salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga serta para sahabatnya. Sahabat beriman, terima kasih telah mampir di channel Farid TCG. Semoga channel ini bisa memberikan banyak manfaat dan keberkahan untuk kita semua. Bagi yang sudah subscribe, kami ucapkan banyak-banyak terima kasih atas dukungannya. Bagi yang belum, ayo subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak tertinggal update-update video selanjutnya. Jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini sebanyak-banyaknya agar bisa bermanfaat untuk orang banyak. Pada kesempatan kali ini kami akan membawakan satu kisah sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Abu Hurairah dan masalah kelaparannya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu bercerita, "Maukah kalian aku ceritakan keadaan kami dahulu? Dahulu sebagian di antara kami tidak dapat berdiri karena lapar. Berhari-hari kami tidak mendapatkan makan sedikit pun. Karena sangat lapar, aku pernah berbaring sambil menekan lambung ke tanah. Bahkan kadangkala aku mengikatkan batu di perutku. Suatu ketika, aku sengaja duduk di pinggir jalan tempat berlalunya orang-orang. Kemudian lewatlah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Aku mulai bertanya sesuatu. Dalam hati, aku berharap agar ia mengajakku ke rumahnya, sebagaimana kebiasaannya yang mulia, yaitu ia akan menyuguhkan makanan yang ada kepada tamunya. Namun, kali ini Abu Bakar radhiyallahu anhu tidak mengajakku ke rumahnya. Ia tidak banyak berbicara kepadaku. Mungkin tidak terpikir olehnya untuk mengajakku ke rumahnya, atau karena di rumahnya memang tidak ada makanan. Kemudian lewatlah Umar radhiyallahu anhu. Namun kali ini keadaannya sama seperti itu juga. Akhirnya datanglah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau tersenyum ketika melihatku. Beliau langsung memahami keadaan dan keinginanku. Beliau bersabda, "Wahai Abu Hurairah, mari ikut aku." Aku pun mengikuti beliau sampai ke rumah. Lalu aku diizinkan masuk ke rumah beliau. Di dalam rumah ada semangkuk susu yang dihidangkan untuk beliau. Beliau bertanya, "Dari mana susu ini?" Dijawab bahwa susu itu hadiah dari seseorang untuk baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu beliau bertanya kepadaku, "Hai Abu Hurairah, pergi dan panggillah Ahlus Suffah." Ahlus Suffah adalah tamu-tamu umat Islam, bukan tamu pribadi. Tidak mempunyai rumah dan tidak mempunyai tempat tinggal yang tetap. Bahkan makanan yang tetap juga tidak ada. Mereka tinggal di serambi Masjid Nabawi. Jumlah Ahlus Suffah tidak menentu. Kadang banyak, kadang sedikit. Ketika kisah ini terjadi, mereka berjumlah 70 orang. Kadang-kadang baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menitipkan mereka 2-2 atau 4-4 orang kepada salah seorang sahabat yang mampu. Kadang-kadang mereka dijamu sendiri oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Telah menjadi kebiasaan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau datang makanan dari mana saja, jika makanan itu dari sedekah, beliau akan langsung membagikannya kepada mereka. Dan beliau tidak ikut makan beserta mereka. Kalau makanan itu berasal dari hadiah, beliau akan mengundang mereka dan beliau akan makan bersama mereka. Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruhku agar mengundang mereka minum. Aku merasa khawatir, apakah susu itu akan mencukupi untuk semua orang yang akan aku panggil. Aku kira susu itu untuk seorang saja tidak mencukupi. Dalam benakku terfikir, giliranku pasti yang terakhir. Mungkin aku tidak akan mendapat sisa sedikit pun.
tetapi tidak ada pilihan lain kecuali menaati perintah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian aku pergi dan memanggil semuanya. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Berikanlah susu ini kepada mereka." Maka setiap orang minum dari mangkuk susu itu sepuasnya. Setelah mereka puas, barulah mangkuk itu dikembalikan kepadaku. Kemudian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam memegang mangkuk itu dengan tangannya yang penuh berkah dan melihat kepadaku sambil tersenyum seraya berkata, "Sekarang tinggal kita berdua." Aku berkata, "Benar ya Rasulullah." Beliau bersabda, "Sekarang minumlah." Aku pun langsung meminumnya. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, "Minumlah lagi." Aku pun minum lagi, sehingga akhirnya aku berkata, "Ya Rasulullah, sekarang aku tidak mampu minum lagi." Setelah itu, barulah beliau meminum susu yang tersisa dari mangkuk tersebut. Suatu hari, sambil membersihkan hidungnya dengan sapu tangan katun, Abu Hurairah radhiyallahu anhu berbicara sendiri, "Wahai Abu Hurairah, ini engkau membersihkan hidungmu dengan sapu tangan dari kain katun. Padahal engkau masih ingat bagaimana engkau dahulu ketika jatuh pingsan di antara mimbar dan kamar baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang menyangka engkau telah gila sehingga mereka menginjak lehermu dengan kaki mereka. Sebenarnya engkau tidaklah gila, tetapi sedang kelaparan." Karena kelaparan berhari-hari, Abu Hurairah radhiyallahu anhu sering jatuh pingsan. Orang-orang menyangka ia terserang penyakit gila. Pada masa itu, penyakit gila biasanya disadarkan dengan cara menginjak leher orang yang berpenyakit gila tersebut. Abu Hurairah radhiyallahu anhu termasuk golongan orang yang amat sabar dan qanaah. Ia sering mengalami kelaparan seperti itu berhari-hari. Setelah wafatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan kepada umat Islam, maka datanglah kelapangan kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Meskipun demikian, ia tetap seorang ahli ibadah. Ia memiliki sebuah kantong berisi biji-biji kurma yang digunakannya untuk berzikir. Bila kantong itu telah kosong, maka hamba sahaya perempuannya memenuhinya kembali dan meletakkannya di samping Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Salah satu amalan dia adalah dia sendiri, istrinya, dan hamba sahayanya biasa membagi malam menjadi 3 bagian. Secara bergiliran, setiap orang sibuk beribadah. Sahabat beriman yang berbahagia, demikianlah kisah kelaparan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Namun demikian, dia tetap istiqomah, dia tetap menjalankan agama ini sebagaimana mestinya. Semoga dari kisah ini kita bisa mengambil pelajaran yang dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.